Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelasnya siapkan dan pimpin doa. Oke, Nanda semua, gimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Oke, baik. Pak akan ambil absen sebentar ya. Asifa Audika, Dir. Aura Medina, silakan. Oke. Aura Safira, Ega Sari, Salsabila. Hari ini kita akan melakukan kegiatan P5 kita adalah penyelenggaraan jenazah. Ada yang tahu apa itu definisi penyelenggaraan jenazah? Oke, tatanan apa? Atau rangkaian proses yang dilakukan terhadap jenazah muslim, mulai dari memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan. Oke. Ananda semua, siapa yang tahu apa hukum daripada penyelenggaraan jenazah? Fardu kifayah. Kita akan mulai dari melihat orang sakit, kemudian mentalkinkan orang yang sakaratul maut, sampai nanti menutup mata jenazah, sampai nanti pokok kita adalah menyelenggarakan jenazah, mulai dari memandikan, mengafani, mensolatkan, dan menguburkan. Siapa yang pernah anggota keluarganya meninggal dunia, tunjuk tangan. Siapa lagi? Banyak. Siapa yang menyelenggarakan jenazahnya? Apakah kalian ikut serta? Tidak ada. Ada yang ikut serta? Kenapa nggak ikut serta? Karena waktu itu masih kecil. Ada yang sudah mampu bisa menyelesaikan jenazah, mulai dari bacaannya, tata caranya. Sudah ada yang bisa? Nanti kalau orang tua kalian meninggal dunia, nanti Bapak harapkan kalian yang menyelenggarakan jenazah orang tua kalian. Oke? Setuju? Setuju nggak? Mama Guntur meninggal dunia, mana Guntur? Nah, nanti Guntur yang menyelenggarakan jenazahnya. Siapa lagi? Ucel, ayahnya meninggal dunia misalnya. Ucel udah siap, kenapa? Karena dia sudah mampu, sudah belajar tentang penyelenggaraan jenazah. Jadi yang pertama adalah adab ketika kita mendampingi orang yang sakaratul maut. Contoh, nyawa itu sedang di ujung kaki misalnya, belum sampai di tenggorokan ya, masih di ujung kaki, tersendat-sendat dia. Maka disunahkan oleh Nabi kita mentalkinkan mayat, membacakan kalimat la ilaha illallah. Tujuannya apa? Supaya seandainya orang yang sakaratul maut tadi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wajib baginya masuk surga. Nanti kalau kalian mau mati sakaratul maut, bisa kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka kata Nabi, wajib orang tersebut masuk surga. Kemudian tidak berkata-kata yang kotor di situ, hanya berkata-kata yang baik. Yang ketiga, menghadap kiblat. Oke, itu ketika ada tadi sudah meninggal dunia orang yang sudah sakaratul maut. Maka di Islam diajarkan ketika meninggal dunia kan ditutup wajahnya itu. Kita sebagai orang yang melihat orang yang meninggal dunia itu, dibuka penutup wajahnya, kita membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Kemudian kita membaca surat Al-Fatihah, ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, dan seterusnya. Mulai dibuka wajah mayat tadi, kita membaca Bismillahi wa ala millati, sama-sama baca
Rasulillah. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, kita membaca, tergantung jenazahnya perempuan apa laki-laki. Kalau dia laki-laki, kita cukup membaca Allahumma ghafir lahu warhamhu, dan seterusnya. Kalau dia jenazahnya perempuan, kita membaca doa Allahumma ghafir laha warhamha, dan seterusnya. You understand? Oke. Anda semua, setelah tadi kita melihat wajahnya, kita langsung membawa jenazah atau si mayat tadi ke pemandian. Waktu menggotong mayat ke pemandian itu kita membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah, seperti itu. Sampai pemandian, adabnya seperti ini. Yang pertama, memandikan 3 kali sesuai dengan yang dibutuhkan atau yang dilihat perlu oleh orang-orang yang memandikan. Yang kedua, hendaknya memandikan dengan hitungan ganjil 3 kali, 5 kali, atau 7 kali, dan seterusnya. Selanjutnya, hendaklah air yang digunakan untuk memandikan dicampur dengan sidrin, daun bidara, atau yang serupa seperti sabun dan sebagai lainnya itu. Lanjut, pada akhir memandikannya, hendaknya mencampuri air dengan parfum, kapur barus, atau sejenisnya. Boleh air mawar. Kemudian, melepaskan gelungan dan kepangan rambut dan mencucinya dengan baik. Jadi orang yang meninggal dunia itu kadang yang perempuan ya khususnya itu ada di rambutnya masih diikat atau masih dikepang-kepang, itu harus dilepas supaya air semua masuk ke rambutnya. Tidak ada bagian yang tidak terkena air, itu tujuannya. Terus membersihkannya, memandikannya dengan menggunakan kain pembersih atau yang semisalnya, lalu digosok-gosokkan di bawah kain penutup. Lanjut, orang yang mengurusi proses memandikan mayat hendaknya orang yang paling mengetahui sunnahnya. Lanjut, orang yang memandikan juga hendaknya adalah orang yang dapat dipercayai sehingga tidak menyebarkan rahasia jika ia melihat aib atau tubuh jenazah. Itu makanya diutamakan ahli keluarga. Kamu kebayang nggak rahasia mayat itu bisa bocor kalau orang lain yang memandikan? Tapi kalau anak sendiri yang memandikan jenazah orang tuanya, seandainya ada aib, apakah mungkin anaknya itu menyebar aib orang tuanya? Pasti ditutup rapat. Oke, Nanda semua, sampai di sini paham nggak? Sampai di sini paham nggak? Paham. Nanti kita kuatkan dengan praktek ya, langsung dengan praktek. Nah, yang pertama, ketika kita mulai mengangkat jenazah ke pemandian tadi, itu membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Nah, setelah sampai kita membaca niat. Adapun niatnya, nawaitu ghuslal, kalau laki-laki maiti, nawaitu ghuslal maiti fardhu kifayah lillahi ta'ala. Tapi kalau jenazahnya itu perempuan, bedanya kalau laki-laki maiti, kalau perempuan maitati. Nawaitu ghuslal maitati fardhu kifayah lillahi ta'ala. Itu membaca niatnya seperti itu. Kemudian ada 3 siraman. Yang pertama, siraman pertama dari atas kepala itu sampai ke ujung kaki membaca Allahumma ghafir lahu, ya Allah. Siraman kedua, Allahumma ghafir lahu, ya Rahman. Ya kan? Nanti kalian lebih pahamnya praktek. Siraman ketiga, Allahumma ghafir lahu, ya Rahim. Semua setelah tadi 3 siraman, kemudian digosok-gosok sampai bersih. Nanti jenazah itu dimiringkan dia ke kiri untuk membersihkan bagian kanannya. Jadi sudah disiramkan, dicuci bersih tadi, dimandikan bersih. Kemudian jenazah dimiringkan ke kiri supaya sisi kanannya bisa dibersihkan. Apa yang dibaca? Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya, seperti itu. Setelah dibersihkan sisi bagian kanan, nanti jenazah kembali lagi dimiringkan kepada sisi kanan untuk dibersihkan sisi kirinya. Ya, apa yang dibaca? Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seperti itu bacanya. Setelah dimiringkan ke kiri dan dimiringkan ke kanan, nanti jenazah cukup bersih, nanti ada salah satu seorang yang memandikan jenazah memimpin doa.
Apa doanya? Barakallahu li walakum. Seperti itu. Setelah itu jenazah dikeringkan dengan kain bersih, diandukin, kemudian dia siap untuk dioper kepada pengafanan mayat atau pengafanan jenazah. Nanti kita akan belajar juga bagaimana tata cara mengafani jenazah. Oke, Anda semua, sekarang kita masuk kepada tata cara mensolatkan jenazah. Bapak kira kalau sholat jenazah nggak ada masalah ya? Apa yang pertama? Pertama kita berniat. Siapa yang masih ingat niat sholat jenazah laki-laki? Usolli ala hadzal maiti arba'a takbiratin faradukif. Oke, bagus. Itu niatnya. Yang kedua, takbir pertama kita membaca surat Al-Fatihah. Takbir ketiga kita membaca salawat Nabi. Takbir ketiga kita membaca doa untuk Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa'akim nujulahu, dan seterusnya. Kemudian takbir keempat kita membaca doa untuk keluarga yang ditinggal. Apa baca doanya? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna wa li ikhwanina. Oke, bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik anak-anak semua, kira-kira apa pengalaman yang kalian dapatkan ketika kalian sudah belajar penyelenggaraan jenazah? Siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Pengalaman baru tentang tata cara sholat jenazah. Pengalaman baru tentang penyelenggaraan jenazah, ya kan? Oke. Yang pertanyaan kedua, ada yang lain selain Bang Rehan? Pengalaman apa yang kalian dapatkan? Ada enggak? Ada enggak? Lutfi? Nah, oke, pos. Oke, apa hikmah yang kamu dapatkan tentang penyelenggaraan jenazah ini? Oke, mungkin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik anak-anak semua, kira-kira pembelajaran hari ini kalian merasa senang atau sedih atau gembira atau tidak nyaman? Gembira ya? Senang? Oke, Bapak ucapkan terima kasih. Bapak akhiri dengan mengucapkan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.